Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 5 Rabiul Tsani 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2017. Ya, ganti tahun. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah, etika seorang muslim. Dan yang terakhir kita membahas tentang etika bercanda. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang adabut ta'amul ma'an nas, yaitu etika bergaul dengan orang lain. Ini buku ini walaupun kecil jangan diremehkan ya, ini ya, luar biasa buku ini. Ini walaupun buku kelihatan kecil, ini terjemahan, isinya ini luar biasa tentang etika, adab-adab seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehari semalam. Masya Allah, penting sekali buku ini dimiliki, karena Islam itu sudah mengatur segala-galanya, sudah tuntas. Termasuk ini, bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Di dalam bab ini ada 10 poin. Poin yang pertama, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, adabut ta'amul ma'an nas. Al-awwal ihtiramu masyairin nas wa 'adamut ta'arrud lahum bi ihana au tajrih. Etika bergaul dengan orang lain. Poin yang pertama, hormati perasaan orang lain. Jangan mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Ini yang nomor 1. Menghormati perasaannya orang lain. Sebagaimana kita ingin perasaan kita dihormati, kita harus adil, kita juga menghormati perasaannya orang. Jangan menghina orang lain. Jangan mencacat orang lain. Jarah, mencacat ya. Kita tidak mau dihina, jangan menghina. Kita tidak mau dicacat, jangan mencacat. Yang lalu sudah pernah kita bahas bahwa menghina itu sama dengan apa? Hutang. Ya. As-sukhriyatu dain. Menghina orang, mengolok-olok orang berarti utang. Kalau kita menghina orang, mengolok-olok orang, nanti ada saatnya kita dihina dan diolok-olok. Allah Maha Adil. Tunggu, ada waktunya nanti. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua ada balasannya. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Kita tidak mengatakan ini adalah hukum karma. Hukum karma dalam Islam tidak ada. Tapi kita menyebut ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Fakama tadinu tudan.
Sebagaimana Anda berbuat, Anda akan diberi balasan yang seperti itu. Tajrih, jarah ya. Kalau antum membuka buku-buku ilmu hadits, terutama kutubur rijal ya, tentang perawi-perawi hadits, nanti di sana itu ada ilmu namanya ilmu al-jarah wa ta'dil. Ketika berbicara tentang perawi-perawi hadits, itu nanti ada al-jarah wa ta'dil, mencacat dan bersikap sportif. Jadi ketika seseorang itu berbicara tentang perawi hadits, harus dikatakan apa adanya. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Adil, al-jarah wa ta'dil itu ilmu hadits, ilmu hadits. Demi untuk menjaga dan memastikan keotentikan sebuah hadits, bahwa itu benar-benar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, dan itu bisa dipastikan. Sehingga ada para ulama sudah nulis kitab Kutubur Rijal ya, Taqribut Tahdhib, Tahdhibut Tahdhib, dan yang lainnya. Banyak sekali kitab-kitab tentang perawi hadits, disebutkan perawi ini fulan bin fulan, bagaimana keadaannya. Oh, keadaannya dia adalah orang yang jujur tapi dia pelupa. Oh, keadaannya dia adalah pembohong, dan seterusnya. Ini tujuannya bukan ghibah, tujuannya adalah memastikan bahwa hadits yang dia riwayatkan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Sehingga nanti kemudian ada ilmu mustalahul hadits. Hadits bisa dihukumi sebagai hadits yang sahih, nanti ada yang hasan, nanti ada yang dhaif, ada yang maudhu, palsu, dan seterusnya. Itu namanya ilmu apa? Al-jarah wa ta'dil ya. Nah, kalau sekarang ini ada sebagian yang katanya mau niru para ahli hadits, ulama-ulama dicacat-cacat. Ternyata mereka ilmunya bukan ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmunya apa? Al-jarhu wa tajrih. Jadi intinya itu adalah mencacat saja, tidak ada bersikap adil kepada orang lain, memandang orang itu jelek saja. Subhanallah ya. Jadi kita menghargai perasaan orang, jangan menghina orang, jangan mencacat orang lain. Ada yang membuat tulisan tentang hati, bening, dan seterusnya, gini gitu dan macam-macam. Kadang kita berpikir, ketika seseorang menilai orang lain itu sesat, padahal sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, dinilai sesat. Lalu dia berbicara tentang hati bening, kita hati bening, hati bening. Aneh enggak ini? Aneh apa enggak ini? Logika mana yang dipakai? Anda berbicara hati bening, sementara Anda punya keyakinan yang di luar kelompok Anda itu sesat, termasuk 72 finnar, ahli bid'ah, dan yang lainnya. Ini hati bening model apa ini? Itu kan bukan hati bening, hati kotor namanya itu. Sama-sama ahli sunnah nuduh sesat, tapi dia nulis hati bening ya, hati bening ya. Atau juga berbicara tentang akhlakul karimah, kita pakai akhlak. Sementara dia berkeyakinan yang di luar kelompoknya adalah sesat, finnar, ahli bid'ah. Apakah ini akhlak? Ya, inilah diantara keanehan-keanehan zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, mura'atu ahwalin nas wa ma'rifatu taba'i'ihim wa akhlaqihim wa ta'amulu ma'ahum kullun hasba ma yunasibuhu wa yatamasya ma'ahu. Yang kedua adalah jaga dan perhatikanlah kondisi orang lain. Kenalilah karakter dan akhlak mereka. Lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Mura'atu ahwalin nas. Jadi kita berusaha untuk memperhatikan keadaan manusia. Ada sebuah kitab sangat bagus,
ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Fadl Ilahi. Kitabnya itu berjudul Mura'atu Ahwalil Mukhatabin. Mura'atu Ahwalil Mukhatabin. Memperhatikan keadaan audien, orang yang kita dakwai. Itu buku itu bagus. Dan buku itu harus dimiliki oleh setiap dai. Sehingga kita tahu cara bersikap. Bagus buku itu. Saya dulu pernah menghatamkan buku itu ketika ngisi daurah di Ma'had Imam Syafi'i di Cilacap. Ma'had Imam Syafi'i. Jauh sekali Cilacap, sudah lama, berapa tahun yang lalu itu daurah untuk santri-santri di sana sampai hatam kitab itu. Bagus kitab itu. Jadi kita perlu tahu keadaannya orang. Sehingga kita tahu kapan harus keras, kapan harus lembut, kapan narik, kapan ngulur. Mengetahui tabiatnya orang, akhlaknya orang, dan kita bermuamalah dengan orang itu sesuai dengan tabiatnya yang kita ketahui. Nah, ini aja poin 2 ini aja, kalau kita mau memahami dengan baik, kita hidup ini tenang. Kan orang ini wataknya beda-beda ya. Ada 1000 orang, ada 1000 watak, 1000 karakter. Kalau kita paham wataknya orang masing-masing, kita ini tenang. Sehingga ketika ada orang buruk kepada kita, dan itu merupakan wataknya dia, kita nggak kaget. Kita katakan apa? Ada orang buruk kepada kita karena memang wataknya dia. Kita akan mengatakan, nggak kaget saya. Ya dia gini ini sudah. Dia memang sudah begini ini. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ketika keluar wataknya dia, kita nggak kaget, nah dia gini ini sudah. Justru ketika dia baik, kita kaget, tumben, gitu kan? Seperti itu. Jadi memperhatikan keadaan orang, tabiat orang, akhlak orang, dan kita bermuamalah sesuai dengan yang kita pahami dari kondisi mereka itu. Kadang kita pura-pura nggak tahu juga, itu perlu. Kita tahu orang ini orang buruk lah, kita pura-pura nggak tahu lah. Tapi kita selalu waspada, gitu ya, tidak menampakkan. Kemudian yang ketiga, inzalun nas manazilahum wa i'ta'u kulli wahidin minhum haqqahu wa qadrahu. Mendudukkan orang lain pada kedudukannya, dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Ini juga termasuk orang yang cerdas, pandai memposisikan manusia sesuai dengan posisinya dia. Kita sedang berhadapan dengan siapa? Kita berhadapan dengan anak jalanan, itu beda. Kita berhadapan dengan mahasiswa, itu juga beda. Kita berhadapan dengan ulama, itu juga beda. Kita berhadapan dengan pejabat-pejabat, itu juga beda. Masing-masing ada sikapnya sendiri-sendiri. Ya. Dan termasuk orang yang cerdas adalah yang memposisikan manusia sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Misalnya dalam hal penyambutan, kita misalnya mau kedatangan ulama, misalnya ada ulama fulan kita undang, lalu kita jemput pakai sepeda motor, cocok enggak? Ulama dijemput pakai sepeda motor lama lagi gerimis, nggak bawa jas hujan, diajak hujan-hujan sekalian, cocok enggak itu? Nah, ini nggak cocok itu. Disesuaikanlah, kita jemput siapa, atau kita jemput pejabat pakai mikrolet, cocok enggak? Ya enggak cocok. Loh iya, kan manusia sama. Iya, manusia sama. Tapi kita harus mendudukkan masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Kan sekarang posisi dia sebagai pejabat, mau dihargai gitu loh. Seperti itu. Sehingga kalau ada di sebuah undangan itu ada kursi yang VVIP, ada yang VIP, yang belakangnya lagi, itu kita jangan protes. Itu bukan apa namanya, ini diskriminasi, bukan. Itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau antum dapat belakang nggak boleh marah, ya terima aja. Marahnya karena apa? Nggak dapat di depan. Kalau dapat nggak marah dia, berarti betul ini. Nah, berarti hawa nafsu kan. Jadi disalahkan karena dia dapat belakang. Kalau dia dapat depan, wih masya Allah, yang nata ini EO-nya pinter ini. Ya, jadi menempatkan masing-masing pada tempatnya. Ini penting sekali ya. Dan itu termasuk orang yang cerdas.
Kemudian yang keempat, al-ihtimamu bin nas wa ta'arrufu ala ahwalihim wa su'al an awda'ihim. Ya, perhatikanlah mereka, kenalilah keadaan dan kondisi mereka, dan tanyakanlah keadaan mereka. Inilah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu tahu dengan para sahabatnya, termasuk dengan jamaah masjidnya. Itu Nabi tahu. Sehingga kalau ada orang yang biasanya kelihatan, nggak kelihatan, Nabi tanya, mana si fulan? Jadi bukan cuek gitu aja, tanya, mana si fulan? Kok nggak kelihatan? Jadi kita memperhatikan manusia, ya, kemudian berusaha mencari tahu dan menanyakan bagaimana keadaan dia sekarang. Ini penting. Dan ini sekarang adat yang sudah mulai hilang. Sekarang ini kesannya adalah hidup sendiri, egois. Nabi itu selalu tanya. Termasuk ada tukang sapu masjid. Tukang sapu itu mati, meninggal dunia. Lalu oleh para sahabat dikubur malam hari tanpa memberitahu Nabi. Mungkin sahabat mikirnya itu, buat apa diberitahu Nabi? Toh dia tukang sapu, ngerepotin Nabi aja. Itu kan. Nabi justru tanya keesokan harinya, mana si tukang sapu itu? Kok nggak kelihatan? Oh ya Rasulullah, dia meninggal, sudah kami kubur. Rasulullah marah, kenapa kamu tidak memberitahu aku? Sudah, tunjukkan aku ke kuburannya. Akhirnya beliau berangkat ke kuburannya tukang sapu itu, lalu beliau sholat di atas kuburannya. Itu boleh ya. Jadi kalau kita terlambat sholat jenazah, lalu kita sholat di kuburannya setelah dia dikubur atau besoknya, itu tidak apa-apa, boleh itu. Sebagian ulama mengatakan sampai 1 bulan, sebagian ulama mengatakan tidak ada batas waktunya. Yang penting ketika dia meninggal, kita termasuk yang layak menyolati dia. Lalu Nabi nyolati di sana. Kemudian setelah Nabi menyolati, Nabi bilang apa? Inna hadhil kubur, kuburan-kuburan ini semula adalah gelap, tapi sekarang terang benderang berkat sholatku ini. Subhanallah. Artinya apa? Jangan diremehkan walaupun seorang tukang sapu masjid, luar biasa tukang sapu masjid, membersihkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi selalu tanya. Kalau biasa ketemu orang di masjid, nggak ketemu beberapa hari, tanyakan mana si fulan, tidak kelihatan lagi. Kalau memang sakit, ya kita jenguk ke rumahnya. Kemudian yang kelima, at-tawadhu'u lin-nas wa 'adamut ta'ali awit takabbur awil fakhru 'alaihim. Bersikap tawadhu, rendah hati kepada orang lain, dan jangan merasa lebih tinggi atau takabur dan bersikap angkuh terhadap mereka. Ini juga adab yang sangat penting. Jadi tawadhu itu rendah hati, dan tawadhu itu kebalikan daripada sombong. Kalau sombong itu pernah pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang dia suka memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Lalu sahabat-sahabat yang lain menyangka itu adalah sombong. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban beliau? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka keindahan. Boleh pakai baju bagus, pakaian bagus, sandal bagus, mobil bagus, rumah bagus, boleh. Yang penting kaidahnya itu dua, min ghairi sarafin wala makhilah. Tidak ada unsur berlebih-lebihan dan tidak ada unsur kesombongan. Lalu beliau menjelaskan, innamal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hanya saja sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Dan tawadhu adalah kebalikannya. Tawadhu rendah hati kepada orang, tidak merasa lebih tinggi, tidak sombong, dan juga tidak angkuh terhadap orang. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita mau sombong, yang kita sombongkan itu apa kira-kira? Biasanya orang sombong itu yang disombongkan apa? Yang disombongkan apa biasanya? Harta. Iya, yang disombongkan harta. Apakah hartanya dia milik dia selamanya? Orang sekaya apapun ada batasnya. Kapan batasnya? Sampai dia mati, selesai.
ditinggal hartanya. Harta diambil dari dia semuanya, dan dia kena hisab terhadap semua hartanya. Yang udah sombong kenapa harta itu? Yang disombongkan apa lagi? Apa? Jabatan, ya jabatan. Jabatannya tinggi. Apakah jabatan langgeng? Pensiun bentar lagi. Pensiun, gak dihargai orang. Belum lagi nanti mati, tanggung jawab, jabatannya diselewengkan. Selesai, ada batasnya. Sombong apa lagi? Sombong ilmu. Ya Allah, apa ilmu kita? Kalau memori kita diambil oleh Allah, bagaimana ilmu kita? Ada satu orang, dan mungkin banyak cerita seperti ini ya. Ini kisah nyata, saya tahu sendiri. Orang pinter bukan main. Gelarnya itu banyak. Profesor, doktor, macam-macam. Di depan namanya banyak, di belakang namanya juga banyak gelarnya. Iya. Dan dia luar biasa pokoknya, bikin penelitian macam-macam. Kira-kira ketika itu dia usia antara 60-70. Saya kurang tahu pastinya antara itu. Memorinya dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia keluar rumah tidak bisa pulang. Lupa rumahnya sebelah mana tidak tahu. Sama istrinya lupa, dengan anaknya lupa, apalagi dengan orang lain. Itu yang kita sombong kenapa dari ilmu kita ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Yang diberikan kepadamu ilmu itu sedikit, enggak ada apa-apanya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kalau kita merasa pintar, masih ada orang lebih pintar dari kita. Nabi Musa alaihi salam ditegur oleh Allah karena apa? Ketika beliau berkhutbah, beliau ditanya oleh Bani Israel, "Man a'lamun nas?" Siapa orang paling pintar? Nabi Musa jawab, "Ana, saya." Ya betul, beliau nabi. Itu pun ditegur oleh Allah. "Hai Musa, ada orang yang punya ilmu, kamu tidak punya ilmu seperti dia, cari dia." Diberitahu oleh Allah tanda-tandanya yang diabadikan di surat Al-Kahfi. Ternyata bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa enggak paham sama sekali, enggak nyambung. Ilmunya beda. Ya, ilmu kalau diambil ilmu kita, ya Allah, sampai kapan kita punya ilmu ini? Kalau Allah menjadikan kita lupa, hilang, mau sombong apanya? Apalagi yang membuat orang sombong? Apa? Keturunan. Keturunan yang disombongkan tidak menjamin kita keturunan. Allah berfirman apa di surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Allah menciptakan kita dari satu orang, Nabi Adam. Lalu ada istrinya, Ibunda Hawa. Lalu turun anak keturunannya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, warna kulit, bahasa macam-macam. Untuk apa? Saling mengenal. Bukan saling membanggakan diri, saling mengenal. Lalu apa kata Allah? Inna akramakum indallahi apa? Atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa. Ya, nasab kalau nggak ada takwa ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya nasab, nggak ada takwa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putri tercintanya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Apa kata beliau? "Ya Fatimatu binta Muhammad, i'mali li nafsik fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramallah untuk dirimu. Aku tidak bisa menolong kamu dari azab Allah sedikit pun kalau kamu enggak beramal. Abu Lahab itu siapa? Siapa Abu Lahab? Ada suratnya di Al-Qur'an, surat apa? Al-Masad atau Al-Lahab atau Tabbat. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi lahir dia begitu sukacita membebaskan budaknya dan nyusui Nabi, Thuwaibah al-Islamiyah. Tapi ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, dia yang paling mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta istrinya. Lalu apa kata Allah? Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, dan seterusnya. Ahli neraka dia. Karena pamannya Nabi. Nabi Ibrahim, bagaimana bapaknya? Bapaknya Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha, bapaknya Azar masuk neraka. Yang dibanggakan apa dari nasab itu? Kemudian juga di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fakhra li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab." Tidak ada kebanggaan antara orang Arab dan non-Arab, antara orang kulit hitam dan kulit merah. Kulit merah itu Persia, kecuali dengan takwa. Kamu semua keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam dari tanah. Yang dibanggakan apa? Nasab ini. Seperti itu. Jangan sampai kita lupa. Yang penting takwanya, bukan nasabnya. Memang kalau orang nasabnya bagus dan dia bertakwa, mulia, punya nilai lebih, punya nilai plus, takwa plus nasabnya bagus. Apalagi yang membuat orang sombong? Apa? Kuat, ya kuat, badannya kuat, ikut angkat berat, angkat berat, kuat. Bangun subuh nggak kuat, Pak. Orang paling lemah sak dunia itu. Katanya kuat, bangun subuh nggak kuat ya. Sampai kapan kekuatan itu terus? Sampai kapan kekuatan itu? Ada batasnya nanti. Tanyakan orang-orangnya dulu kuat, bagaimana sekarang mereka? Ada yang kena stroke, ada yang lumpuh, macam-macam. Sampai kapan kekuatan itu? Mentang-mentang badannya mentereng kayak gini kan? Ya, kena musibah, kena penyakit, habis semuanya. Nggak latihan seminggu rusak badannya. Apalagi yang membuat kita sombong? Apa? Rupa, cantik, ganteng. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Orang yang paling cantik dan paling ganteng, mohon maaf sekali lagi, kalau kentut baunya apa? Enak apa enggak baunya? Waduh. Yang dibanggakan apa? Kentutnya gak enak. Apakah kalau dia cantik kentut kita hirup itu? Wah, lezat. Berani gak gitu antum? Ini kita cici. Yang disombongkan itu apa? Kentutnya bau gak enak. Kalau dia ke toilet, buang hajat, ke WC, lalu dia keluar, antum masuk langsung, sanggup nggak antum? Kan cantik dia kan? Jangan disia-siakan bekas-bekasnya. Yang dibanggakan apa terus? Di dalam tubuh kita ini isinya apa? Darah, nanah, kotoran. Yang disombongkan itu apa? Subhanallah, nggak layak kita sombong. Ya. Kalau kita mati jadi apa? Jadi bangkai, bau busuk, cepat-cepat dikubur. Orang di rumah nggak tahan kita berlama-lama di dalam rumah. Subhanallah. Jadi kita ini tidak pantas sombong. Ada ulama mengatakan, kaifa tatakabbar 'ala Allah wa qad kharajta min makhrajil bauli marratan min sulbi abik wa marratan min farji ummik. Bagaimana kamu sombong atas Allah? Padahal kamu dulu ketika lahir keluar dari 2 saluran kencing. Yang pertama dari air mani, keluar dari saluran kencingnya bapak. Yang kedua, keluar dari farjinya ibu. Terus mau sombong apa? Allahu Akbar. Jadi ya ikhwan, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, angkuh, tidak pantas sekali. Kita tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kotor, kita ini jelek. Hanya karena tutupan Allah lah kita kelihatan baik. Kalau nggak ditutupi oleh Allah, kita semuanya ini jelek, nggak ada yang baik. Demikian. Karena itu kalau ada pejabat angkuh, yang diangkuhkan itu apa gitu kan? Karena kita lihat pejabat itu kalau lagi ada acara resmi ya,
Itu mau salaman tuh gengsi kalau nggak dimulai oleh orang dulu. Jadi dia mau salaman dulu tuh gengsi. Nunggu orang yang datangi dia baru salaman. Ini sombong apa enggak ini? Angkuh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Dan Allah itu paling benci dengan orang yang sombong. Bahkan nanti hari kiamat orang yang sombong merasa besar di muka bumi, hari kiamat Allah dijadikan seperti apa? Yuhsyarul mutakabbirun amsal azzar yata'uhumun nas. Orang-orang yang dulu di dunia sombong, merasa tinggi, merasa besar, nanti hari kiamat digiring kecil seperti semut, diinjak-injak oleh orang-orang. Balasan. Dulu merasa gede, sekarang dikecilkan dan diinjak-injak lagi. Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, di antara etika bergaul dengan orang lain adalah talaqatul wajh wa bisatuhu inda liqa'in nas. Bermuka manis dan tersenyumlah bila Anda bertemu dengan orang lain. Nah, kalau ketemu orang wajahnya itu yang berseri-seri, senyum yang enak, gitu kan? Bagaimana kabarmu? Assalamualaikum. Itu. Jangan ketemu orang wajahnya di pasang. Gitu ya. Assalamualaikum. Gitu. Ini apa? Ajaran apa ini? Ajaran apa lagi ini? Nah, wajahnya senyum. Kan sekarang ada 5S itu kan? Di antaranya apa? Senyum. Apa yang pertama itu? Senyum, salam, sapa, sopan santun. Wah, ini Pak Dokter tahu ini. Karena di kantornya dia ada itu 5S itu. Jadi senyum itu penting, itu ajaran Islam. Bahkan termasuk sedekah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dan senyum itu enak. Kalau kita termasuk orang yang sulit senyum, coba di rumah latihan senyum. Iya betul, perlu latihan. Karena wajahnya boleh dilatih, ya. Supaya apa namanya? Otot-ototnya itu enggak kaku untuk senyum. Di rumah latihan senyum. Sehingga nanti di luar nanti kebiasaan kita senyum. Karena kalau nggak dibiasakan nanti bawaannya cemberut terus saja. Padahal kita nggak niat mencemberutin orang, tapi orang kadang punya perasaan, saya punya salah apa dicemberutin dia terus saya ini, itu. Tapi kita husnudzon aja, mungkin dia lagi sakit gigi, husnudzon aja, gitu kan. Jadi latihan senyum, betul latihan senyum itu perlu supaya menjadikan wajah kita wajah yang murah senyum, latihan senyum, gitu. Wah, masya Allah, enaknya ya ketemu orang wajahnya berseri-seri senyum daripada ketemu orang wajahnya cemberut, kasih salam nggak jawab, alasannya apa? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah mana? Sampai kapan nggak mari-mari? Nggak ada, kita ini ahli sunnah semuanya, jangan khawatir. Di Indonesia semuanya ahli sunnah wal jamaah. Ya, hanya beda-beda pendapat. Kita rukun Islamnya sama apa enggak? Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, Al-Qur'annya sama, tafsirnya sama, hadisnya sama, ya, sahabatnya sama, imam madhabnya sama, semuanya sama, enggak ada. Bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu lain. Memang salafus saleh dulu keras kepada ahli bid'ah. Jangan senyum kepada ahli bid'ah. Siapa senyum pada ahli bid'ah berarti menghancurkan agama. Ditembakkan kepada temannya sendiri. Kalau ada salafus saleh itu ngomong kayak gitu, perlu diperhatikan apa? Yang lalu pernah kan saya terangkan, kalau ada kata-kata salafus saleh yang keras kepada ahli bid'ah, lebih baik aku bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Lebih baik aku kumpul dengan anjing dan babi daripada kumpul dengan ahli bid'ah. Betul. Cuman yang ngomong itu siapa? Ditujukan kepada siapa? Dan bagaimana kondisi saat itu? Ini penting. Lain ucapan salafus saleh ditembakkan kepada temannya sendiri. Salah itu. Itu cara-cara orang Khawarij. Ayat-ayat untuk orang kafir ditembakkan kepada orang Islam. Ya. Kita ini ahli sunnah semuanya, ikhwan, enggak ada alasan kita nuduh enggak mau salam ahli bid'ah, enggak ada. Ya. Dan saya ngomong gini pun karena saya dulu pernah ikut-ikutan seperti itu. Dan saya sudah taubatan nasuha. Mudah-mudahan istiqomah dalam taubat ini. Iya, sudah kapok, saya sudah diungkap oleh Allah betapa buruknya ajaran seperti itu. Itu ajaran yang berpotensi menghancurkan Islam sehancur-hancurnya. Iya, tidak ada alasan. Kita ini ahli sunnah wal jamaah semuanya. Kita ini al-firqatun najiyah semuanya. Salafus saleh dulu keras memang kepada ahli bid'ah. Apa bid'ah yang ada zaman dulu?
Di antaranya bid'ah Khawarij. Bid'ah Khawarij. Khawarij itu kelompok yang ahli ibadah. Sholatnya luar biasa, puasanya, ngajinya hebat, dahsyat, ya. Tapi suka ngafirkan orang Islam. Sayyidina Ali dikafirkan, naudzubillah. Sehingga Rasulullah menyebut mereka adalah gila benar, anjing-anjing neraka. Kemudian ada Khawarij, ada kebalikannya. Kebalikannya siapa? Murji'ah. Murji'ah itu yang penting pokoknya mengucapkan syahadat selesai. Mau apa aja nggak bisa kafir. Nah, ini Murji'ah, kebalikannya Khawarij. Kemudian bid'ah apa lagi? Bid'ah Rafidhah zaman itu yang membenci para sahabat Nabi, mengkultuskan Ahlul Bait, seperti itu. Lalu ada tandingannya yaitu bid'ah Nawasib yang membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi saat itu? Qadariyah yang mengatakan takdir itu tidak ada. Ada tandingannya yaitu Jabriyah, semua serba takdir, kita nggak bisa apa-apa. Lalu apalagi Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Lalu ada lagi Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mereka itu menyimpang, ahlu bid'ah. Tapi kalau kita ini enggak, kita ini ahlu sunnah wal jamaah semuanya di Indonesia ini. Mau beda organisasi itu boleh, silakan. Kalau kita mau jujur itu hanya masalah selera saja. Itu masalah selera atau juga masalah guru ngaji. Guru ngajinya ini dia jadi gini. Tapi semuanya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi enggak ada alasan tidak senyum kepada sesama muslim di Indonesia karena sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Enggak ada alasan menuduh sebagai ahli bid'ah, ya. Lebih aneh lagi ketika saya ngomong gini nanti dibilang, wah, Ustadz Abdul jadi orang awam sekarang. Wah, nggak alim lagi. Ya itulah hawa nafsu sudah. Pokoknya kalau bela mereka mati-matian diangkat setinggi langit. Kalau ngeritik sedikit habis serendah-rendahnya, ya nggak masalah. Kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian, jadi wajah berseri-seri ini penting sekali, ya. Ketemu orang wajahnya yang menyenangkan, tersenyum, dan itu termasuk akhlak yang baik. Kemudian juga kalau salaman, ya, kalau salaman itu lihat wajahnya orang. Nah, assalamualaikum, gitu kan? Jangan salamannya. Ya, apa kabar? Nah, saya kalau ada orang salaman gitu, dia gini kan? Saya gini kan? Dia akan mencari lagi kan? Sampai noleh. Ah, gini dong, ganteng padahal itu loh. Gitu. Masuk salaman enggak lihat wajahnya. Itu termasuk akhlak, ya. Kemudian yang ketujuh, mukhatabatun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Ini juga amat sangat penting. Jadi kita kalau ngomong dengan orang itu sesuai dengan kapasitas akalnya dia. Jangan sampai kita ngomong yang enggak nyambung dengan dia, terjadilah fitnah, tambah bingung. Ya. Satu contoh yang paling sering terjadi. Kalau pengajian seperti ini kan umum kan yang hadir kan dari semua kalangan. Ya usahakan bahasanya bahasa yang sederhana, yang nyambung semuanya. Enggak perlu pakai bahasa di kampus. Serba bahasa-bahasa istilah-istilah kayaknya keren itu kan. Wah, keren banget ini. Tapi yang hadir ini ngomong apa? Apa? Akhirnya pulang pusing semuanya. Ini namanya tidak berbicara sesuai dengan akal manusia. Ini penting, ya. Berbicara sesuai dengan kadar akalnya manusia. Rasulullah Muhammad SAW ketika itu Ka'bah, antum kalau lihat Ka'bah itu ya, persegi 4, lalu ada namanya Hijr. Orang-orang menyebut Hijr Ismail, bangunannya pendek. Itu dulu bagian dari Ka'bah semuanya. Hanya menurut ahli sejarah Hijr sekarang sudah diperlebar. Aslinya Ka'bah itu gitu, sampai ke atas gitu. Lah kemudian pada zaman dulu itu ada renovasi Ka'bah. Dan mereka mensyaratkan dananya harus dana yang baik. Ini walaupun zaman jahiliyah, mereka tahu mana dana yang baik, mana dana yang buruk. Dana buruk nggak boleh nyumbang, ini tempat suci. Termasuk yang dianggap oleh mereka dana yang buruk itu adalah dana uang hasil perdukunan atau uang hasil pelacuran. Itu nggak boleh nyumbang.
Karena uangnya harus uangnya steril, maka dananya kurang. Akhirnya dibangunlah persegi 4 gitu, selebihnya dibangun pendek. Karena faktor apa? Dananya kurang. Setelah Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, sudah berkuasa, ya, sudah punya dana, Rasulullah tidak mau mengembalikan seperti semula. Karena apa? Takut membuat orang bingung. Ya, terutama orang-orang yang baru-baru tahu, baru masuk Islam, nanti akan nuduh Nabi, itu loh, Nabi Muhammad ngerubah-ngerubah Ka'bah. Padahal yang benar adalah bangunan yang dulu kan. Nabi nggak berani mengembalikan seperti yang dulu, khawatir orang akan bingung. Ya, berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Termasuk para ulama, para sahabat dahulu itu tidak mau memberitahu Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dolim, penguasa dari Bani Umayyah, hadis tentang kaum Uraniyin yang mereka itu berkhianat kepada Nabi. Akhirnya mereka disiksa, kan dicincang mereka karena mereka berkhianat, membuat onar, mereka bugot, membangkang, dipotong tangannya, kakinya. Lah para sahabat melarang hadits ini jangan disampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf. Walaupun haditsnya benar, haditsnya sahih, jangan disampaikan ke Hajjaj. Kenapa kalau disampaikan? Karena kalau disampaikan kepada Hajjaj, dianggap ini adalah sebagai apa? Justifikasi, membenarkan perbuatannya. Oh, Nabi aja pernah gitu kok, berarti saya benar. Nah, jadi berbicara sesuai dengan kadar akal manusia. Kemudian yang ke-8, ihsanud dzan bin nas wa adamut tajassus alaihim. Ya. Yang ke-8 adalah berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka. Ini penting ya ikhwan. Husnudzon kepada orang, jangan tajassus. Itu ada ayatnya di surat Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan memata-matai orang, jangan membongkar-bongkar, ingin tahu privasinya orang. Itu hukumnya haram. Kalau zaman Nabi dulu ngintip rumahnya orang gitu kan, itu nggak boleh. Bahkan kalau ada orang ngintip di pintu itu boleh dicolok sampai buta matanya, nggak apa-apa. Iya. Kalau sekarang bukan ngintip di pintu, tapi ingin tahu privasinya orang di dunia maya. Mungkin dia punya keahlian IT, bisa tahu isinya internetnya orang. Ini haram hukumnya. Dan orang kalau berbuat gini, siap-siap lalu dibongkar kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memata-matai orang. Kita cukup menghukumi orang sesuai dengan zahirnya yang tampak aja. Dalam-dalam yang tersembunyi enggak usah dicari-cari. Karena kalau semua orang dicari, semuanya ketemu kejelekannya dan semua orang jelek, hancur dunia ini. Ya, tajassus itu nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali tajassus memata-matai, itu boleh. Negara Islam misalnya, itu boleh pakai mata-mata intelijen untuk menjaga keamanan negara. Fulan dicurigai akan membuat makar, diawasi, itu boleh, nggak apa-apa. Kemudian saya bilang makar kok tertawa antum. Kita datang membuat makar? Tidak. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak berdoa untuk negara kita ini. Kita tidak ingin Indonesia diobok-obok. Ya, doakan pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia berada di antara dua jari Allah. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Doakan kebaikan. Insya Allah kalau Allah merubah menjadi orang baik, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Yang penting doa yang ikhlas. Bangun malam, tahajud, waktu mustajab, doakan. Kalau saya cenderung mendoakan kebaikan saja. Walaupun juga ada riwayat-riwayat dari salafus saleh berdoa keburukan untuk penguasa-penguasa yang zalim. Tapi kalau saya milih doa kebaikan saja. Imam Ahmad bin Hanbal milih doa kebaikan. Al-Fudail bin Iyad milih doa kebaikan. Saya milih doa kebaikan.
Doakan Pak Jokowi, mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah. Bisa apa enggak? Bisa, sangat bisa. Doakan dapat hidayah oleh Allah. Kalau doa itu fokus ya, doakan. Allahumma hdi Pak Jokowi, Allahumma hdi Pak Jokowi, Allahumma hdi Pak Jokowi. Ya Allah, berilah hidayah Pak Jokowi ya Allah. Berilah hidayah Pak Jokowi ya Allah. Berilah hidayah Pak Jokowi ya Allah. Masya Allah. Doa diucapkan oleh jutaan orang di malam hari, itu panah yang tidak akan meleset insya Allah. Allah bisa merubah sekejap pun. Kita jangan hanya mikir ribut saja. Ribut itu gampang ya, kerusakan itu gampang. Apa kita mau Indonesia jadi seperti Suriah? Mau enggak antum? Mau enggak? Ini mungkin yang banyak problem mau ini. Sing uripe masalah tok gelem. Menisan wis. Jangan ya, kita jangan ngukur dengan urusan pribadi kita. Walaupun kita banyak masalah, banyak problem, kita jangan mementingkan diri sendiri. Kita inginnya iya karena apa? Banyak masalah saya menisan wis, jur-juran. Ya iya. Iku lak ngurusi awakmu dhewe iku. Iki negara, kudu urusan pribadi. Ya, kita pikir jangka panjang. Ya, kita masih punya misi jangka panjang. Indonesia ini adalah negara Islam. Di mana-mana syiar Islam tampak, adzan di mana-mana dikumandangkan, salat berjamaah diadakan, khutbah juga bebas, ceramah bebas. Ini negara Masya Allah. Ya, tinggal kita jaga, kita doakan. Jangan mikir ancur-ancuran saja. Pikirkan bagaimana menjadi baik Indonesia ini. Kalau saya disuruh milih, saya milih doa kebaikan. Ya, doakan pejabat-pejabat diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa di Indonesia. Insya Allah nggak ada apa-apa, harapannya gitu. Yang bermaksud jahat, yang mau menyebarkan ajaran PKI, termasuk 9 kecoa itu, mudah-mudahan nggak bisa apa-apa di sini. Kecoa nggak bisa apa-apa, kita injek aja. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Doa, yang penting doa dan doa itu senjata. Senjata orang beriman adalah doa. Doa kita tembus ke langit, yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-9, al-'afwu an zallatihim wa 'adamu tatabu'i atharatihim wa qadmul ghaid anhum. Maafkan kekeliruan mereka, jangan mencari-cari kesalahan mereka, dan tahanlah rasa benci atau rasa marah kepada mereka. Mengenai memaafkan kekeliruan ini perlu diperinci ya. Diperinci. Ada orang perlu dimaafkan dan tidak dituntut hukuman. Ada orang perlu dimaafkan tapi hukum tetap berjalan. Kita lihat siapa orangnya. Contohnya, ada orang tua nyetir mobil atau sepeda motor, nyetirnya sudah sopan, pelan-pelan, subhanallah kena musibah, nabrak orang mati. Ini kan musibah ini. Maka orang seperti ini maafkan dan jangan dituntut. Ini benar-benar musibah. Tapi kalau yang nabrak anak muda, ugal-ugalan, ngebut-ngebutan, nabrak orang mati, maafkan, silakan, hukum tetap berjalan, hukum seberat-beratnya. Untuk apa? Membuat dia jera dan teman-temannya dia juga jera. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, al-istima' ila hadithihim wal bu'du 'anil jidal wal mira' ma'hum. Dengarkanlah pembicaraan mereka dan hindarilah perdebatan dan bantah-membantah dengan mereka. Kalau ada orang ngomong itu didengarkan, termasuk akhlak Islam. Bahkan ketika dia mengomongkan sesuatu kita sudah tahu itu, pura-pura nggak tahu aja. Kan ada kan salafus saleh, kalau saya tidak salah, Atha rahimahullah taala, seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan apa? Ada kalanya aku mendengarkan pembicaraan seseorang dengan khusyuk, seakan-akan aku belum pernah tahu masalah itu. Padahal aku sudah tahu itu sebelum dia lahir. Ini apa? Nyenengkan orang gitu kan, biar seneng lah dia. Karena kadang orang itu memang kepingin ngomong kepada kita, kepingin kita dengar gitu aja. Kita dengar udah seneng dia. Ya. Dan jangan bantah-bantahan, debat-mendebat. Apalagi debat tujuannya hanya untuk menang-menangan, apalagi debat di medsos. Ya jangan, nggak ada faedahnya sama sekali. Demikian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah.
Ya, insyaallah nanti berikutnya kita akan masuk etika di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya? Sudah. Oh, sudah lewat ya. Kalau gitu tidak ada pertanyaan ya. Mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah. Dan semoga umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.